Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yogi Pradana Marta. Oke teman-teman, untuk yang baru bergabung di channel ini jangan lupa untuk subscribe dulu, kemudian nyalakan tanda lonceng, dan jangan lupa juga di share ya, supaya makin banyak orang-orang yang terbantu dengan informasi-informasi seputar GERD, penyembuhan asam lambung, anxiety, dan sebagainya. Nah, oke teman-teman ya, di video kali ini saya membahas tentang ini. Biasanya sehabis Lebaran ataupun sehabis Idul Fitri ataupun ini puasa Ramadan, biasanya orang-orang tertentu itu justru akan sembuh, dan ada orang-orang tertentu itu yang justru akan sakit asam lambung gitu ya. Kenapa alasannya dan bagaimana solusinya, teman-teman simak baik-baik di video kali ini gitu ya. Nah, jadi teman-teman ya, kenapa orang ketika Ramadan ya itu justru terkena masalah gangguan asam lambung gitu ya. Perlu teman-teman ketahui, yang pertama itu bisa jadi dari faktor makanan ya. Ada yang mungkin tidak pernah sahur kayak gitu ya, tidak pernah sahur, dan juga makanan-makanan yang dimakan itu merupakan makanan-makanan yang pemicu asam lambung yang tinggi gitu. Itu yang pertama kali. Nah, dan juga tidak sedikit dari kita ataupun teman-teman itu yang justru ketika habis puasa itu justru sembuh, itu tidak sedikit gitu ya. Jadi banyak banget. Nah, jadi kalau teman-teman mungkin yang saat ini habis puasa Ramadan terus kemudian sakit asam lambung gitu ya, apa yang harus dilakukan gitu. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin baru terkena masalah asam lambung karena mungkin habis ini ya puasa Ramadan dan pola hidup ataupun pola makan teman-teman yang sangat jelek sehingga teman-teman terjadi masalah asam lambung, teman-teman lakukan seperti yang saya katakan ya. Hindari makanan-makanan pantangan, terus kemudian perbaiki pola hidup teman-teman, terus kemudian juga olahraga rutin, dan hindari makanan-makanan yang pemicu gas asam lambung yang tinggi. Dan lakukan terapi-terapi yang seperti saya katakan di YouTube, itu sudah lengkap, teman-teman ikuti. Dan untuk teman-teman, saya yakin juga setelah berpuasa Ramadan, untuk teman-teman yang mungkin kemarin-kemarin belum sembuh ya, saya yakin juga teman-teman sudah banyak yang sembuh karena berpuasa. Karena ketika kita berpuasa otomatis ada regenerasi pada lambung kita, teman-teman ya. Dan itu juga dulu saya alami, teman-teman. Dulu saya alami. Jadi ketika kita sakit asam lambung, kita sudah mulai kuat berpuasa. Biasanya kalau kita ini berpuasa justru akan sembuh gitu loh ya. Justru akan sembuh. Tetapi pesan dari saya, ketika teman-teman sudah sembuh, teman-teman harus tetap menjaga yang namanya pola makan. Ya, pola makan, pola hidup, pola pikir itu harus tetap dijaga. Karena seperti yang saya katakan di video-video saya yang lainnya, orang yang sakit asam lambung itu ada kemungkinan untuk kambuh lagi, gitu ya. Ada kemungkinan untuk kambuh lagi. Jadi jaga terus kesehatan teman-teman dengan menjaga pola hidup sehat, terus kemudian juga makanan yang sehat, ya. Terus kemudian juga jangan sampai teman-teman banyak stres ataupun banyak pikiran yang membebankan kehidupan teman-teman, gitu. Sebenarnya itu saja yang mau saya sampaikan, teman-teman ya. Intinya di video kali ini yang mau saya sampaikan adalah yaitu tadi dua hal. Jadi banyak orang yang sembuh dan juga banyak orang yang sakit ketika habis berpuasa Ramadan, karena bukan puasa Ramadannya tetapi karena pola hidup, pola pikir, dan pola makan yang teman-teman lakukan sendiri. Kalau teman-teman saat ini sedang sakit asam lambung, ketika setelah mengikuti ataupun menjalankan ibadah puasa, teman-teman lakukan saja seperti yang saya katakan tadi, pola pikir, pola hidup, dan pola makan. Dan lakukan terapi-terapi seperti yang saya sampaikan, mulai dari nanti kalau ada sesak napas, teman-teman lakukan pernafasan diafragma ataupun pernafasan perut. Terus kemudian juga kalau teman-teman mengalami leher mengganjal, yaitu karena radang, teman-teman tidurnya harus nyender, dan juga tetap lakukan pernafasan perut yang saya sampaikan gitu. Terus kemudian juga kurangi rasa stresnya, perbanyak senang ya. Terus kemudian juga perbanyak ibadah juga, teman-teman. Lakukan olahraga rutin, tetapi tidak boleh olahraga yang terlalu berat, karena itu justru akan dapat memicu asam lambung teman-teman naik gitu ya. Oke, sementara itu dulu, semoga bermanfaat untuk video yang singkat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.